Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bersama pemuda yang luar biasa, kemarin habis berprestasi di perlombaan Dai Cilik. Nah, siapa dia dan bagaimana cerita inspiratif yang dia berikan? Mari kita ikuti cerita podcast pada kali ini. Nah, ini saya sudah bersama pemuda yang berprestasi dan wali murid ataupun orang tuanya. Di sini saya mau kenalan dulu, mungkin dari orang tuanya sendiri bisa diperkenalkan. Oh ya, perkenalkan, ini putri saya, namanya Diandra Auresila Safika Ramadhani. Kebetulan dia ini dari MI perwakilan kemarin untuk Dai Ciliknya itu perwakilan dari MI 02 Islamiyah, MI Islamiyah 02 Madiun ya. Alhamdulillah kemarin bisa dapat juara 2 untuk kesempatan ini lomba Dai Ciliknya. Ya, itu aja. Itu kan tadi perkenalan dari putrinya, sekarang betul. Oke, kalau saya sendiri, perkenalkan nama saya Rista. Iya, saya mungkin dari usia ya, usianya nggak usah ya kalau gitu. Tapi ya. Ini saya sedikit pertanyaan ini. Gimana? Manggilnya Mbak atau siapa ini? Oh, Mbak boleh. Masih muda. Oh gitu. Nanti Terima kalau kasih. Saya manggilnya Bu nanti ini penghinaan. Mbak Jadi, boleh. Saya mau izin manggilnya Mbak Rista gitu. Iya, oke, Namanya baik, Mbak Rista. Untuk rumahnya sendiri? Saya rumahnya ini di Dolopo. Daerah Dolopo, ya. Oke. Dolopo Mbak, Madiun. panggilannya siapa ini? Mbak siapa? Cila. Mbak Sila. Oke. Mungkin Mbak Sila bisa menyapa mungkin teman sebayanya lagi nonton atau siapapun. Boleh dong disapa? Hai teman-teman, nama aku Diandra Auresila Safika Ramadhani, panggilannya Cila. Cila. Suaranya imut sekali ya. Masih kecil ya. Wajar imut. Imut. Jadi gini, yang mau saya gali kemarin kan Mbak Cila habis katalah bisa berhasil lah ketika mengikuti lomba Dai Cilik Ya, di tingkat Madiun gitu ya, Ya, Madiun dan alhamdulillah. Nah, boleh dong diceritain prosesnya, mungkin dari siapa informasinya, terus proses-prosesnya gimana, bagaimana lika-likunya gitu, boleh? Dan bisa dibantu orang tuanya mungkin atau gimana? Ya, kakak dulu nanti mama yang tambahin. Dapat infonya kemarin dari siapa? Dapat infonya tuh dari Bu Fitri. Guru bahasa Arab ya. Bu Fitri itu bahasa Arab di sekolahnya. Di sekolah, ya. Terus Di info apa Cila ini ada lomba apa Dai ikut ya gitu, ya udah kamu aja gitu langsung, karena kan mungkin sebelumnya Cila sudah sering ikut lomba, jadi mungkin dirasa oh mampu kayak gitu. Tapi untuk kan sering ikut lomba kan? Iya. Itu kalau Dai Cilik itu baru pertama kali. Baru pertama kali ya, Pak. Dan itu waktu belajarnya cuma 3 hari. 3 hari untuk menghafalin teks itu 3 hari. Dadak soalnya itu bener-bener dadak. Materinya dari pihak penyelenggara atau panitia lomba atau bebas? Kemarin sih kayaknya ditentuin ya, soalnya iya. kita yang semua yang ininya adalah dari pihak sekolah, dari Bu Fitri, kemudian yang bantu membimbing sih kemarin. Sekali lagi terima kasih ya, mungkin sekalian ngucapin terima kasih buat Bu Fitri, kemudian Bu Ita, kemudian ada lagi Bu Rian, kemudian Bu Yuyun dan Bu Halimah. Jadi kan dari guru bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian bahasa Indonesia, semua bantu support karena memang waktunya kemarin bener-bener mendadak banget sih Pak Uradana. Jadi baru cuma 3 hari aja tapi harus teksnya lumayan panjang juga sih sebenarnya gitu. Jadi bukan cuma satu guru aja yang ikut mendampingi, Ya, beberapa guru tadi yang alhamdulillah disebutkan, ya. support semua gitu. Kalau dari Iya. teksnya sendiri itu yang menyediakan siapa, atau Mbak Cila dan orang tua mencari sendiri atau sudah diberikan oleh itu, Mas? Kemarin ya dari udah siapa? dikasih dari guru Bu siapa yang ngasih atau gimana? Bu Fitri. Bu Fitri itu ya. Nah, itu kemarin apa sih materinya atau tema Nuzul Quran ya? Nuzul Quran. Nuzul Quran. Nuzul Quran. Oke, jadi
itu juga mendadak selama berapa? 3 hari. 3 hari aja. 3 hari dapat informasi itu. Lalu kalau proses-prosesnya gimana selain itu? Mungkin dari sampai kejar waktu atau lupa waktu sampai malam itu enggak? Enggak juga sebenarnya. Singkat-singkat aja, cuman teksnya suruh bawa pulang, suruh hafalin. Cila, ya udah ini hafalin jangka waktu cuman ya di sela-sela aja. Kemudian waktu kebetulan pas hari apa ya Kak? Sorenya, jadi kan pulang sekolah itu jam 12, paling jam setengah 3 sampai jam 5 sore itu dibantu sama Bu Ita di rumahnya Bu Ita, saya antar ke rumah Bu Ita. Itu aja itu dua kali kayaknya. Udah itu aja belajar hafal prosesnya. Jadi nggak yang ekstra banget gitu. Tapi ya alhamdulillah hasilnya juga alhamdulillah lah bisa dapat. Iya. Oke. Untuk rumahnya Bu Ita kan ini tadi rumahnya daerah selatan ya, Madiun Selatan, daerah Demangan. Kebun-Sari. Kalau Bu Ita Demangan sini. Bu Ita Demangan. Itu lumayan ya, PP-nya lumayan ya. Jadi Betul. nggak ada waktu sampai malam itu enggak ya? Enggak. Itu waktunya cuma Iya, mepet biasanya banget. gitu. Waktu biasanya waktu aja sore. belajar. Jadi tadi untuk pembelajarannya seperti itu, waktu proses-prosesnya itu. Nah, lalu kesulitannya untuk memahami materi itu apa Mbak Sila? Apa yang paling susah yang Kakak rasain? Sebelumnya sudah pernah nggak memahami materi Nuzulul Quran? Udah. Udah pernah. Lalu gimana kalau tingkat kesusahan ketika gini, sebelumnya apakah ada opsi selain Nuzulul Quran? Ada pastinya Ada ya? Ada. Nah, Ada. terus siapa yang menentukan, ini aja Nuzulul Quran yang dibawakan Sila, atau Sila sendiri atau Saya pengen ini nih Bu, gitu. Atau kemarin Kakak, saya pengen ini Bu, atau sama Bu Guru, ya udah kamu kayaknya cocok yang ini deh Cil, gitu. Pilih yang mana? Dari Bu Guru, dipilihin. manut ya. Berarti derek dawuhe guru. Iya. Dawuhe yai, berhubung ini di tingkat sekolah ya guru. Ngikut, iya. Mungkin sama-sama. Gitu. Jadi alhamdulillah yang pilih ditentukan gurunya itu Mbak Cila sudah paham gitu ya, terus bisa memahami teksnya itu. Iya. Kalau boleh tahu apa sih kemarin Isinya? tema yang diajukan dari panitia yang boleh dipilih selain Nuzulul Quran? Selain Nuzulul Quran apa aja kemarin? Enggak ingat. Nggak ingat. Yang satu itu yang mungkin ditampilkan di tanggal 1 sampai sebelum tanggal 17 itu apa kemarin? Itu atau ada beberapa Opsi. tahap? Enggak. Ini Perubahan. jadi enggak sih, kemarin kan tergantung materinya. Jadi kalau temanya itu kalau misalkan kemarin yang awal kewajiban berpuasa kalau nggak salah ya, kewajiban puasa itu di launching yang dimasukkan di YouTube-nya itu di tanggal 1 sampai dengan tanggal pokoknya awal-awal puasa. Kemudian waktu Nuzulul Quran itu dia di postnya itu pas mendekati tanggal hari Nuzulul Quran kemarin. Itu kalau di YouTube itu atau offline atau online itu? Offline, iya. Offline dengan ada penonton juga? Atau Enggak, cuma di kru, syuting? kru. Berarti memang itu lombanya online. Waktu apa? Dai itu menyampaikan materi itu offline. Iya. Tapi betul. yang menghadiri cuma kru syuting itu Kru, doang. iya di Radar Madiun langsung sana gitu. Jadi memang itu lombanya masuk apa ya namanya? Online mungkin ya? Iya, masuk online, cuman nggak yang karena memang kondisi Karena pandemi kali ya. Penontonnya dari netizen. Betul. Oke, jadi itu tadi ya beberapa opsi sehingga Bu Ita atau Bu siapa yang Fitri. Bu Fitri itu yang menentukan Nuzulul Quran. Nah, lalu kalau tampil di depan kamera itu sudah sering atau enggak? Beda loh, soalnya kita tampil di depan kamera sama tampil di depan orang langsung itu beda. Karena saya juga pernah ngalami dua-duanya itu, beda. Nah, tapi kalau untuk Sela sendiri, pernah nggak sebelumnya tampil di depan kamera? Enggak. Baru kali itu. Iya. Sebelumnya kalau lomba itu langsung di depan orang banyak gitu ya. Iya. Nah, gimmicknya itu untuk mentalnya itu lebih perlu mental yang mana? Mental banyak yang mana? Yang Enak yang di shoot atau enak yang lomba di depan umum? lomba di depan umum. Malah justru sama orang ya. Orang malah pede banget itu. Kenapa? Ada nggak? Ya kayak ada rasa buat kayak ayo gitu. Ayo gitu, semangat Padahal gitu ya. Kalau di depan kayak kamera seperti ini nggak ada orang tuh Arab izin ya piye ya. Iya. Malah Tapi santai. malah gimana?
Malah enak ya malah menurutnya Mbak Sila itu Ya, enak enak di depan umum. di depan umum malah Iya. ya. Mungkin ini ya dari kecil kan dia misalkan kayak ikut lomba-lomba yang langsung di depan umum, jadi mungkin terbiasa yang di situ, jadi ya mungkin dia tuh bilangnya, oh mah ini dredegnya di tadi dredeg gitu, tapi kalau begitu ini udah biasa gitu. Kalau mungkin karena di depan kamera baru perdana kali ya kemarin, jadi dia jadi waktu prosesnya itu kemarin kan kebetulan sebenarnya saya nggak ikut dampingin juga waktu lomba. Jadi Proses waktu lombanya diambil shootnya di radar itu, tapi dia yang dampingin kan UT-nya karena memang saya kan berhalangan kerja ya. Nah, itu dia cutnya sekali, alhamdulillah juga mulus gitu. Tinggal mau akhir itu dia ngeblank karena dredeg itu tadi, jadi sempet Malah gini di akhir-akhir hampir ngeblank. akhir tinggal blank, dan dia sebenarnya dari awal itu bagus banget, Lancar gitu ya? lancar bagus, sama semua sampai kayak terbawa arus gitu. Gurunya sih saya yang ini, nah kayak gitu. Tapi alhamdulillah setelahnya juga diulang lagi, setelah ini lagi sempat agak down juga waktu karena ngeblank itu, tapi habis itu bisa ini lagi. Alhamdulillah. Berarti biasanya malah ketika sudah jalan udah biasa. Iya. Malah blanknya Ngeblanknya pun mau selesai. selesai. Gimana Iya. ini? Oke, jadi kemarin tuh katakanlah online gitu ya, online. Tadi kan sudah disampaikan bahwasanya kalau Mbak Sila niki dari beberapa orang ya sering ikut lomba. Itu kalau boleh tahu pernah ikut ajang perlombaan apa aja itu? Apa aja Kak? Selain dai? Ya, ada puisi, Hmm? terus dongeng, Oke. pernah sinden juga, Wes sinden. terus pidato bahasa Indonesia. Apa? Oh, Pidato, pidato bahasa ya, Indonesia. bahasa Indonesia. Oke. Boleh dong sambil dinikmati supaya nggak tegang. Iya. Nanti kalau nggak ini Minum malah nggak apa-apa begini loh Kak. Nah. mabut nanti. Oke, tadi ada puisi bahasa Indonesia, sinden, Dongeng. terus dongeng. Dari itu kayaknya kan sangat apa ya, berbeda-beda Beda. semua kan. Dari Iya. dai, sinden itu beda, nggak ada yang linear ya. Beda jalur ya kayaknya. Ini kayaknya multi talent banget ini. Disuruh apa agamis juga bisa. Oke. Diajak nasionalis juga bisa. Oke, gitu. Oke, saya penasaran ini. Sebelum saya mau dari beberapa yang disebutkan, Mbak Sila mau katakanlah unjuk kebudayaan lah. Mau yang mana lah? Boleh puisi, boleh dongeng, boleh pidato bahasa Indonesia. Mungkin atau raffnya sinden, aja dikit gitu. Atau dai nanti Ditunjukin. dai harus itu kalau dai. Kalau yang lain itu pilih opsi salah satu. Coba. Puisi, Tunjukkan sinden, kemampuannya. puisi, sinden, Yang atau lebih kamu kuasai. bahasa Indonesia yang mungkin teksnya sedikit aja nggak apa-apa Iya. ya. Kayak kakak masih Yang hafal. sindennya itu. Sinden nggak apa-apa. Wih, Milih sinden? mantap. Nggak apa-apa. Tadi pas dainya. Oh, waktu Sinden dai. nggak apa-apa, sinden dai nggak apa-apa. Jadi Oke. kalau tema dai nanti yang apa tausiahnya. Tausiahnya, Paling oke. tinggi. Oke, kita sedikit kita nikmati sinden dari Mbak Sila ketika kemarin mengikuti Quran iku tuntunan Islam satu, 17 Ramadan tumuruning kitab suci, yo iku kang sinebut nuzulul Quran. Sudah. Iya. Mau tambah lagi? Mau tambah lagi? Nah, itu kok Oke. dapat inspirasi menambahkan alunan sinden itu di dakwahnya itu kenapa? Dari Bu Ita. Dari Bu Ita. Iya. Berarti Bu Ita sudah tahu dong kalau Mbak Sila itu mampu untuk melantunkan sinden. Ya, Nah, itu. Untuk itunya juga Bu Ita untuk narasinya itu. enggak dari Bu Rian. Kuria, oh ganti Iya. beda. Oke. Tadi sinden ya. Mungkin sudah berapa kali perlombaan, mungkin yang diingat ada berapa? Ada 10. Enggak. Belum ada kayaknya kalau 10. Belum ada. Itu beda-beda semua ya. Ya. Beda-beda semua. Dari beberapa Mungkin 6 atau 7 kali ya. perlombaan itu apa yang lebih disukai
Dari semua lomba yang kakak ikut, kayaknya yang paling Oh, ini jiwaku. oke gitu loh. Inilah diriku, Oh ini inilah, jiwa banget ini. nggak terpaksa, maksudnya Nggak terpaksa, ini enjoy dari gitu. hati sendiri. Apa? Pidato bahasa Indonesia. Selesai. Karena nyantai gitu ya. Oke, jadi kalau pidato bahasa Indonesia ini apa ya? Kalau cita-citanya apa? Naik dulu. Dokter. Jauh ya? Bahasanya ya. Iya. Aduh ini. Harusnya di HI. Gak apa-apa ini ya. Nggak apa-apa. Mas MI berarti masih Masih banyak ya. sendiri, masih banyak, Betul. Mungkin ya luar biasa seperti ini, masih duduk di MI kelas 5 ya, kelas 5, tapi sudah menguasai beberapa talent ya. Nah, tadi kan kita sudah bertanya-tanya kepada Mbak Sila ya. Sekarang coba kita bertanya mencari motivasi dari orang tuanya, kok bisa sih Mbak Sila ini berprestasi dalam banyak bidang. Itu gimana sih mungkin yang diusahakan dari orang tua? Oh gitu, baik. Kalau dari saya sendiri sih, saya termasuk ini ya, nyantai sebenarnya, nggak begitu memaksa. Jadi kamu harus ke sini gitu, nggak pernah seperti itu. Jadi kalau misalkan Cila itu nginfo, "Ma, ini ada lomba sama Bu Guru suruh ikut," gitu. Kakak pengen nggak gitu. Kalau dia pengen, ya udah ikut aja, nggak apa-apa. Mama pasti support kayak gitu. Jadi saya dari kecil tuh nggak pernah mengarahkan dia, "Kamu harus ke sini." Misalkan kayak mungkin akademis pun, kamu harus misalkan ke matematika, kamu harus bisa kuasai kayak gitu, enggak. Paling enggak dia ngerti itu aja, yang penting itu. Tapi alhamdulillah dia itu, ini saya sih kalau dari segi ini memang agak keras juga sih kalau misalkan didik. Tapi kalau kamu sudah oke ke situ, ya udah kamu fokus gitu. Kamu fokus, waktunya main-main, waktunya belajar-belajar. Kalau mainannya sudah selesai, ya udah tanggung jawabmu apa, kerjakan. Kayak gitu aja. Tapi yang selebihnya saya sih nyantai orangnya. Kalau misalkan kakak oke, ya udah mama ngikut, mama bakalan support kayak gitu aja. Berarti Boles istilahnya gitu. membuka lebar pilihan dari si Ananda tadi gitu ya. Betul sekali. Kadang ada beberapa orang tua yang kepenginnya itu harus meneruskan kepinginannya orang tua yang tidak tercapai. Aku ben mudanya pengen ini, esos ben tak kon. Oh gitu. Kadang gitu. Iya. Jadi lebih menuntut si anaknya itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi untuk Mbak Ristanya untuk membebaskan dari Betul. apa yang disukai Mbak. Kayak kalau saya sih menuntutnya sih menuntut tanggung jawab ya sama Cila ini. Dari kecil tuh saya menuntutnya tanggung jawab dia. Kalau dia punya tanggung jawab apa, misalkan dia punya pilihan apa, ya udah kamu harus tanggung jawab sama pilihan kamu kayak gitu. Kalau misalkan kamu oke sama itu, ya udah kamu harus tanggung, kamu udah milih itu berarti kamu harus sungguh-sungguh. Kalau misal jadi kayak gitu sih. Jadi nggak pernah kok kalau saya kamu ini loh bagus, kamu ikut ini aja, nanti kamu bakalan jadi ini enggak pernah kayak gitu. Kalau dia oke, ya udah. Nanti kita lagian kan dia masih SD ya. Kalau mungkin masih perjalanan masih panjang, memang sih untuk bakat harus digali dari kecil, betul. Cuman sambil kayak gini kan kita juga bisa sambil lihat dia nanti ke arah mana sih. Kita tinggal doa sama support dia aja, itu aja sih. Jadi lebih kerasnya lebih ketika Mbak Cila itu sudah menentukan satu pilihan. Betul. Iya, ya udah kamu kalau ini dikasih waktu segini kamu harus hafal. Gimana caramu? Pas mungkin waktu belajarmu kamu harus kurangin atau gimana, kamu harus bisa maintain waktunya sendiri kayak gitu. Soalnya saya sendiri kan nggak bisa mantau dia 24 jam ya. Soalnya saya kerja dari pagi sampai malam. Maghrib baru pulang. Jadi dia harus punya tanggung jawab sendiri gitu. Jadi dia lebih mandiri sih anaknya gitu. Jadi sedikit luar biasanya juga ini ketika Mbak Cila itu orang tuanya sibuk dari pagi sampai malam, tapi Mbak Cila masih bisa berprestasi. Kadang ya, alhamdulillah. Ya bukan nggak banyak sih. Ya ketika orang tuanya sibuk, biasanya anaknya terlalu santai untuk nggak dipantau sama orang tua. Iya. Ternyata alhamdulillah si yang di rumah juga ikut mensupport untuk selalu belajar ya. Iya. Di rumah siapa yang sering belajar itu siapa? Mbak Cacat. Syeto, halo Mbak Cacat. Terima kasih Mbak Cacat udah bantuin Cila gitu kalau belajar. Karena mama nggak sempet gitu ya. Jadi ketika orang tua sibuk ternyata alhamdulillah masih dibeli atau dikirim orang yang luar biasa untuk mendidik. Iya, betul sekali. Gitu. Lalu
sebenarnya untuk Mbak Cila sendiri itu tadi kan cita-citanya sebagai dokter ya. Kalau ada opsi lain nggak selain dokter gitu mungkin? Enggak. Ini cita-cita mungkin masih kecil ya, jadi cita-citanya kayak mungkin pengennya itu gitu biasanya belum. Kebanyakan kalau anak kecil itu cita-cita Dokter, yang, gitu. yang apa? Yang sudah familiar, dokter, tentara, polisi familiar banget. Iya, Tapi karena yang didengar kali ya. Apa cita-cita sebagai konten kreator seperti ini jarang. Tapi jika salah pernah loh dia itu ini pernah bilang, "Mah, kayaknya kalau konten kayak kreator gitu uangnya banyak deh, Mah." gitu. Pernah bilang Raffi kayak gitu. Kayaknya uangnya banyak deh. Boleh kayak gitu. Ya terserah kakak, saya bilang gitu. Gitu Cocok lo aja. suka bahasa Indonesia, puisi itu konten kreator dia jadi jadi vlogger. Mengenalkan seperti ini. Ya, ini kita berada di Bumi Semendung ini, lapak UMKM Kota Madiun luar biasa ini view-nya. Mendung juga kayaknya agaan ya. Ini agak sedikit panas makanya kita siap tisu. Iya, sekali lagi ini tambahan juga sih, kan dia bilang kan pengen jadi dokter. Memang kalau misalkan sering sih saya kalau misalkan mau tidur gitu kayak ngobrol-ngobrol dikit kayak gitu kan memang di rumah itu ada saudara, jadi ada adik itu kan ada yang sakit, jadi sering sih saya cerita kayak gitu kalau mungkin dia termotivasi itu juga kalau misalkan kayak dokter tuh membantu orang kayak gitu, misalkan ada saudara yang sakit atau apa itu bisa bantuin, bisa nyelamatin nyawa orang juga, bahkan sampai seperti itu. Mungkin dia kemakan omongan saya juga sih, karena adik saya sendiri sih yang sakit, jadi dia tahu gimana pengorbanannya, gimana perjuangannya saat ini betul. Jadi saya ke arah mungkin misalkan ini dia support dia, misalkan nantinya pengennya jadi dokter ya semoga saja bisa ya, karena mungkin sekarang dokter wow gitu kan, wow ya untuk untuk biaya pendidikannya kan. Nah ya namanya mukjizat atau rezeki kan tidak ada yang tahu ya yang dari atas. Cuman kalau misalkan dia sambil jalan dia ternyata menemukan bakatnya dia di sini, dia pengen jadi apa ya silahkan. Pokoknya yang jelas saya tugas sebagai orang tua hanya doa sama support yang semaksimal mungkin, itu aja. Semoga sampai ya itu. Amin ya Allah. Banyak jalur kok. Nanti siapa tahu bisa dapat jalur beasiswa. Amin ya Allah. Oke. Gini, untuk Bunda, Ibu, manggilnya siapa? Bunda, Mama, Ibu, Mama. Untuk Mama apa sih yang dibanggakan dari Mbak Cila? Kebanggaan ya? Yang dibanggakan. Kalau yang dibanggakan, saya kagum sebenarnya sama anak ini, anak luar biasa. Saya bilang ya, anak saya. Jadi dia itu pribadinya sebenarnya seperti yang saya info tadi, dia itu anaknya cuek. Cuman dari cueknya itu dia care sama orang tua juga sih. Jadi kadang kalau misalkan adiknya, kan namanya adik biasanya anak kecil ya, kan kadang belum ini misalkan, "Dek, kamu nggak boleh loh kayak gitu, berani sama mama." Jadi sering-sering kayak gitu. Jadi di saat-saat tertentu kadang kalau misalkan mungkin saya kan pulang kerja juga capek gitu, dia kayaknya juga ngerti mama ini lagi capek atau apa kayak gitu, mesti dia care apa gitu ini. Dan saya bangganya juga kalau masalah ini ya pelajaran, dia memang saya akui kalau pelajaran hafalan dia bagus, hafalannya, kemampuan menghafalnya dia bagus. Jadi kalau misalkan ada materi atau apa gitu dikasih waktu sekian kayak gitu, kamu di sini sampai ini bisa nggak hafal? Sebentar, bisa mah. Ya udah saya tinggal sebentar, misalkan saya ke tempat ibu gitu, saya balik itu ternyata dia hafal. Jadi saya sendiri kalau suruh hafal mungkin nggak mungkin bisa dalam jangka waktu sekian gitu. Jadi dia banyak ini ya kelebihan seperti itu, dan dia juga seorang kakak yang baik juga buat adiknya. Walaupun sering sering cekcok yang namanya anak-anak ya, cuman saya melihat dia sayang banget sama adiknya. Iya, sayang banget sama adiknya, saya tahu. Walaupun sering berantem atau sering apa, tapi saya tahu dia sayang banget sama adiknya. Gimana kalau lagi bosot sani ngandani apa ya? Ngasih tahu adikmu itu gimana? Misal aku adikmu lah. Aku yang adik yang dibantah mamanya nyuruh tolong ambilkan itu deh, nggak mau, aku lagi nonton TV, coba dinasihati. Iya. Mana? Anggap aja aku adikmu. Tak marahin. Marahnya gimana? Ini
Dimarahin ya, bagus itu kan. Walaupun cuek berarti nggak cuek. Iya. Menurut atau cuek selamanya enggak. Boleh dong Mbak Cila feedback. Pertanyaan sama. Apa yang dibanggakan dari mamanya? Ayo. Apa? Saya Banyak pasti. terima kasih banget buat mama karena udah mau nge-support, terus kayak nyemangatin juga, terus kayak jadi Wonder Woman lah. Wonder Woman. Wonder Wonder Woman. Woman, wih, seorang pahlawan, seorang perempuan yang hebat ya. Pokoknya mantap banget ya. Oke, jadi kan tadi sudah apa yang dibanggakan, yang apa proses-prosesnya, lalu banyak banget. Sekarang boleh dong ngasih pesan kepada teman-teman yang menonton cerita podcast ini, mungkin bisa diawali dari Cila dulu atau mamanya, boleh? Mamanya dulu ya, coba. Oke, baik. Oke, monggo silakan. Baik, kalau untuk pesan ya, kalau pesan mungkin buat mama-mama semua ya. Kalau saya berlakunya di sini mama-mama ya. Pesannya buat mama-mama semuanya yang jelas kita pasrahin aja semua yang sama yang di atas, ya gitu. Apapun prestasi anak kita, apapun hasil yang diperoleh, dimanapun prosesnya, insya Allah kita bisa. Selama Allah menghendaki itu bakalan bisa, istilahnya kayak gitu. Dan tidak perlu terlalu memaksakan suatu keinginan kita sama anak kita. Yang jelas, mereka punya rezeki sendiri. Mereka punya sudah digariskan kamu kesini. Tinggal kita, tugas kita hanya doa sama support mereka semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Itu aja. Terima kasih. Duniawi akhirnya mendapat semua. Iya. Terserah diri ikhtiar. Iya. Yang jelas dipasrahin semua aja, Mas. Iya, betul. Ikhtiarnya. Yang satu saya tuh doa itu nggak pernah muluk-muluk anak saya pinter atau apa, enggak. Yang penting anak saya itu beruntung dunia akhirat, beruntung dan bernasib baik, gitu aja. Karena orang sepinter apapun bakalan kalah sama orang yang beruntung sama nasibnya baik kan. Itu aja doa saya. Betul. Oke. Jadi doa saya itu. Oke, berarti untuk orang tua bisa mungkin tadi ada pesan bisa diperhatikan. Kepada Mbak Cila sendiri apa mungkin untuk teman sebayanya? Buat teman-temannya apa? Semangat seperti Mbak Cila yang tadi. prestasi. Pokoknya kalau misalkan kalian ditunjuk buat maju, kita tuh pede aja gitu. Kalau misalkan menang yaitu hadiahnya, kalau misalkan kalah jadikan itu pengalaman dan terus semangat. Semangat. Gitu. Gitu. Jadi untuk Mbak Cila sedikit simpulkan, ingat kayak semoga ingat ini soalnya pesan yang positif yang bagus sekali. Jadi orang tuanya lebih ke tadi ya semuanya pokoknya kita bertawakal, berserah diri pada yang Maha ngikut Kuasa, aja ya, dan tidak boleh apa jenis terlalu menuntut si anak untuk harus gini ya, gitu. ini harus suka ini enggak. Jadi benar-benar membebaskan apa keinginan si Ananda selama itu positif, selama itu baik dan apa ya, yang penting pokoknya nggak keluar dari jalur tracknya yang benar gitu aja. Betul. Melanggar suatu apa aturan. Nah, betul. kali untuk Mbak Cila sendiri tadi pesannya lebih ke harus semangat ketika ditunjuk, harus pede. Nah, untuk apa jenenge juara ataupun menang itu adalah hadiah bonus. Kalau mungkin masih belum dapat juara, yaitu buat pengalaman sebagai evaluasi diri. Apa sih yang kok masih belum bisa menang? Oh ternyata ini nih, dan jangan patah semangat gitu ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Mas Cila dan Mbak. Iya, terima kasih banyak juga buat Pradana. Sebenarnya gini, ya teman-teman saya di sekolah itu jangan manggil Pak, nyeluk Mas saya. Oh Mas, oke. Bahkan kalau di sekolah nggak harus manggil Pak, tak suruh Pak yang manggil Mas. Oh gitu, baik. Pak di sekolahnya manggilnya harus Pak ya. Jadi kalau di luar sekolah orang nyeluk Mas, coba biar muda ya jadi ya. Oke. Jadi tadi banyak sekali yang sudah disampaikan dari Mbak Cila maupun Mbak Rista. Iya. Manggilnya sama-sama Mbak, ini kayak seumuran. Iya. Jadi ini saya manggil sama bahwa saya itu ya gitu, saya nggak suka ambil D, nak, saya manggilnya sukanya Mbak gitu. Lebih familiar ya. Oke, semoga dari beberapa pemaparan tadi bisa memotivasi untuk teman-teman yang melihat ini dan bisa mendidik anaknya supaya lebih berprestasi di
akademik maupun non akademik. Oke, jadi gitu, terima kasih sudah menikmati ataupun sudah mengikuti dari awal sampai akhir ini sehingga kita bisa gayeng sampai saat ini dan ternyata Nggak kerasa ya? ya nggak kerasa ya, sampai hidup ini saya nih jadi kayaknya loh mau ngomong apa ini selama ternyata bisa sampai lama. Oke, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.